The pandemic has shaken much of human society, but still the threat posed by global warming has not gone away. The Earth's average temperature is about 15 degrees Celsius. In recent years, the temperature has been much higher and lower. There are natural fluctuations in the climate, but scientists say temperatures are now rising faster than at many other times. The planet's average surface temperature has gone up about 2.12 degrees Fahrenheit, that is 1.18 degrees Celsius since the late 19th century. This change was driven largely due to increased carbon dioxide emissions into the atmosphere, and other human activities. Jadi, Jadi saya perkenalkan ada satu istilah buat mungkin yang belum terbiasa, belum pernah mendengar. Human ecology ini satu bidang yang tidak melihat persoalan lingkungan hidup itu hanya masalah di lingkungan. Seringkali orang melihat kalau ngomong masalah lingkungan hidup, langsung bayangannya adalah pencemaran dan sebagainya tanpa melihat siapa yang membuat, ya kan? Jadi artinya persoalannya itu ada merupakan bagian dari ilmu alam atau natural science. Nah, padahal pelakunya yang membuat itu semua adalah manusia. Dan masalah yang kita hadapi sekarang ini bersifat antropogenik, ya, penyebab kerusakan lingkungan yang luar biasa ini, yang unprecedented, nggak pernah terjadi sebelumnya, itu adalah manusia. Nah, human ecology ini ilmu yang melihat kait-mengkait itu. Karena itu yang dipakai adalah system thinking, yang saya tulis biru besar. Ini kelihatan screen saya, ya? Iya. Oke. Jadi system thinking itu adalah melihat, berpikir bahwa ini sebagai sebuah sistem yang terdiri dari banyak part, bagian-bagian yang saling kait-mengkait, ya kan? Nah, sehingga memahami persoalan lingkungan itu tidak bisa hanya sekedar belajar ilmu alam saja. Kita harus betul-betul tahu persoalan kulturnya yang menyebabkan orang melihat lingkungan seperti apa, kok bisa sampai rusak sampai seperti sekarang, ya kan? Lalu sistem ekonomi seperti apa yang sudah berjalan. Lalu kayak apa? Kita bicara konsumerisme. Kita didorong-dorong untuk beli, untuk berbelanja melalui iklan, ya kan? Seakan-akan itu semua nggak ada konsekuensi terhadap lingkungan hidup pada akhirnya. Jadi hal-hal semacam itu yang selama ini diabaikan dalam studi lingkungan yang lama, yang sebelumnya, sebelum mengenal human ecology, sehingga kalau ngomong masalah lingkungan, terus yang dipikirkan adalah gimana mengatasi polusinya. Lalu dibikinlah alat untuk mengatasi polusi, misalnya. Padahal sebetulnya persoalannya itu kalau dicari akarnya ada di manusia, ada di bagaimana mendesain pabriknya sendiri, lalu bagaimana sistem ekonominya. Kalau lebih atas lagi bagaimana political economic yang ada yang berjalan di negeri itu. Dan itu yang terjadi di dunia ketiga, ya, artinya negara-negara berkembang. Saya pindah screen. Nah, di dalam artikel yang di-share oleh Pak Ma'ruf itu, yang judulnya Reimagine Simple Living, tulisan saya, itu mungkin bagi yang sebagian mungkin langsung bisa membayangkan kenapa, kok apa hubungannya sama simple living, ya kan? Tapi bagi yang belum, mungkin saya tunjukkan di sini potongan-potongan yang sekarang mungkin dengan mudah bisa dicari di Google atau di buku-buku yang dijual di toko buku, ya. Ini merupakan satu gejala baru. Jadi bisa kita sebut ini satu counter culture terhadap kultur konsumerisme yang selama ini sudah begitu kuat dan sudah secara global disebarkan atas nama modernisme.
ada satu gerakan yang disebut voluntary simplicity. Artinya memilih, voluntary artinya dia memilih. Orang itu, memilih gaya hidup sederhana. Ada orang yang memang sederhana karena terpaksa, ya. Jadi artinya karena memang dia nggak punya uang, karena sehingga dia memang harus hidup sederhana. Tapi voluntary simplicity ini adalah satu yang dengan sadar dipilih. Orang memilih untuk spending less, ya. Dia mengeluarkan sedikit bukan hanya sekedar untuk berhemat, tapi tujuannya adalah mengurangi sampah, menurunkan yang disebut dengan footprint, jejak karbon kita di bumi. Karena semakin banyak kita mengkonsumsi, itu sebetulnya semakin tinggi jejak karbon yang kita tinggalkan. Sehingga ada kayak statement yang kedua ini, voluntary simplicity as an alternative to extinction. Jadi dipilih, lebih baik memilih simplicity daripada extinct, daripada kita binasa semua. Ya. Ada juga living more with less. Ini satu trik-trik yang sedang dilakukan untuk membuat simplicity ini menjadi menarik kepada generasi, terutama anak-anak milenial, ya. Jadi kayak anak saya yang nomor 2, itu dia sangat tertarik dengan gerakan seperti ini, nomor 2 dan nomor 3. Kalau generasi orang tuanya, generasi saya, apalagi generasi boomer di atas, itu sulit sekali bicara persoalan lingkungan. Jadi, dan celakanya, mereka-mereka itulah yang sampai hari ini mendesain policy. Kedengaran suara saya? Oke. Jelas kok, jelas. Jelas ya, oke. Jadi ini persoalan serius yang kita hadapi itu ini. Kita di satu sisi punya persoalan lingkungan hidup yang luar biasa, yang ditandai oleh 2 challenge. Silakan Pak Ma'ruf bisa share. Kalau enggak saya tutup ini, saya share satu lagi. Oke. Nah, dan ini ini waktu itu saya presentasikan dalam satu konferensi internasional. Nah, pindah halaman aja susah. Nah, oke. Jadi di video yang tadi gagal kita hidupkan itu, padahal sebetulnya saya ingin tunjukkan persoalan pemahaman yang mendasar yang perlu dimiliki bersama adalah keterbatasan daya dukung bumi. Ya. Jadi daya dukung bumi itu, dalam video itu saya mengatakan, menunjukkan, ada satu, dari mana saya harus mulai ya. Bagi yang dari background ilmu alam pasti pernah mendengar teori hukum termodinamika, ya. Hukum termodinamika 1 dan 2. Itulah yang harus dipahami untuk memahami keterbatasan daya dukung bumi. Nah, singkatnya, sebetulnya kalau kita mau bikin, kalau saya diminta untuk bikin
beberapa modul untuk membuat sama-sama memahami itu bisa ya. Artinya saya punya videonya semua, cuma ini karena 1 jam saya harus bicara, sulit sekali memendekkan. Singkatnya kita sekarang ini sedang berada di satu titik di mana kita ini punya 2 challenge, tantangan. Dan tantangannya itu kembar. Yang satu itu kita tahu ya, di sebelah kiri ini sementara ada growing worldwide demand for energy. Semoga kita sama-sama memahami bahwa yang kita sebut dengan peradaban modern, yang kita puja-puja selama ini, sebetulnya tanpa sadar dia adalah peradaban yang dibangun menggunakan minyak bumi, fossil fuel, ya, bahan bakar dari fosil. Terutama minyak bumi dan gas. Lalu sekarang karena minyak bumi udah menipis di Indonesia misalnya, kita pakai coal, batu bara, masih fosil juga ya. Oke, semuanya peradaban yang kita punya sekarang, yang kita sebut kemajuan teknologi yang luar biasa, itu semua dihidupkan oleh fossil fuel, oleh minyak bumi. Jadi, kami di studi lingkungan hidup, di human ecology, itu sudah lama teriak-teriak mengingatkan bahwa minyak bumi ini mau habis. Fossil fuel ini ada batasnya. Jangan dikira ini akan ada selamanya. Itulah di video yang saya gagal presentasikan tadi. Jadi ada yang keterbatasan itu tampaknya tidak diketahui oleh para pemangku kekuasaan dimanapun, terutama karena mereka itu hanya mendengarkan advice dari ekonom, ya. Padahal ekonom itu adalah orang-orang yang hanya tahu angka tanpa melihat ketersediaan bahan baku. Jadi dia hanya terutama ekonomi modern ya. Yang saya bilang ekonomi pun kalau kita mau bicara bisa satu sesi sendiri, bahwa ekonomi pun muncul sebagai ilmu tersendiri itu juga bukan dari awal begitu. Dulu yang kita sebut ekonomi Islam misalnya, ekonomi Hindu, ekonomi Buddha yang terkenal tuh ekonomi Islam, ekonomi Buddha. Nah itu adalah ekonomi yang ekonomi beretika, yang mana itu dibangun bukan semata-mata urusan angka, ya. Jadi kaitannya dengan kehidupan manusia sehari-hari. Tapi ketika ilmu ekonomi itu dilahirkan sebagai ilmu tersendiri, sejak itulah maka ketersediaan sumber daya alam itu tidak menjadi concern dari para ekonom, karena memang dia nggak belajar itu, dia hanya bicara tentang angka. Padahal kami di studi ekologi kita mengingatkan bahwa sumber daya alam ini terbatas. Jadi jangan dikira ekonomi ini bisa tumbuh terus-menerus tanpa batas. Perpetual growth, economic growth ya. Dan karena itu dari yang mengerti adanya challenge itu, kita mengajak semua untuk mundur, berhenti, jangan lagi growth, tapi ada gerakan yang namanya degrowth. Ya, jadi growth yang sampai sekarang pun paradigma yang dominan di masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi kan. Jadi kayak Ibu Sri Mulyani mengatakan, oh ekonomi tumbuh sekian persen, itu tandanya positif ya kan. Nah, kalau kami melihat dari slide yang tidak berhasil saya presentasikan tadi, sebetulnya bisa dilihat bahwa itu impossible, tidak mungkin. Bagaimana mungkin akan terus-menerus growth itu terjadi kalau sumber daya alamnya terbatas, gitu ya. Nah, sehingga sekarang ini kita berada pada satu titik. Sebelum saya lanjut, saya sampaikan sedikit tentang pandemi COVID. Kami yang di studi ini, di studi human ecology itu sudah lama memperkirakan akan terjadi pandemi. Karena apa?
karena satu, ada dua kemungkinan, dan itu sudah diperkirakan. Jadi ketika diumumkan pandemi tahun 2020, kami yang sudah pernah belajar ini, kita berpikir, oh ini sudah waktunya. Ya. Karena satu, ketika alam itu begitu rusak, maka akan terjadi yang namanya invasive species, ya, spesies yang menguasai itu bisa jadi itu adalah penyakit-penyakit yang menular, yaitu penyakit yang bersifat zoonosis. Jadi artinya penyakit yang berasal dari hewan, dulunya penyakit hewan, tapi dia bisa loncat ke manusia. Nah, Ebola, MERS, SARS, flu burung, flu babi, termasuk COVID-19 ini adalah penyakit zoonosis. Yang kedua, kalaupun tidak penyebabnya bukan alami, yang kedua bisa jadi dilakukan dengan sengaja. Artinya, bolehlah kita sebut itu konspirasi, ya, bisa kita kasih nama itu, tapi prinsipnya adalah penyakit ada yang membuat peternakan virus itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menekan pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi ini lari terus, sementara sumber daya alam ini, di sini saya tunjukkan ada dua, yang merah ini limited stocks of fossil fuel. Challenge pertama, sumber daya alam dalam hal ini adalah fossil fuel, bahan bakar fosil itu menipis, terbatas. Dan yang kedua, ada limited quota on CO2 emission. Jadi untuk menekan naiknya temperatur bumi terus-menerus, pertumbuhan ekonomi ini harus direm. Karena CO2 emission ini bukan hanya CO2 ya sebetulnya, tapi CO2 yang paling utama, greenhouse gases ya, gas rumah kaca, itu berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi aktivitas ekonomi, karena saya katakan di depan tadi, ekonomi kita, peradaban kita itu adalah peradaban yang dibangun oleh minyak bumi. Yang kita sebut kemajuan teknologi adalah teknologi yang digerakkan oleh minyak bumi, oleh fossil fuel, ya, minyak dan gas. Nah, sehingga makin aktif kita berkegiatan ekonomi, makin banyak greenhouse gases emisinya, ya, makin tinggi. Nah, karena itu bisa jadi, bukan tidak mungkin. Buat kami itu sangat mungkin bahwa pandemi ini dibuat memang. Yang membuat tentu orang yang punya uang banyak, ya kan, dia bisa melakukan itu. Jadi bisa jadi dibuat tujuannya untuk mengerem pertumbuhan ekonomi atau depopulasi penduduk bumi yang dianggap jumlah penduduk sudah terlalu banyak dikurangi, karena kaitannya juga tadi sama daya dukung bumi tadi. Jadi bukan tidak mungkin bahwa COVID-19 ini memang dibuat, ya. Meskipun bisa jadi juga di tengah jalan ditumpangi oleh pihak-pihak yang bisa diuntungkan oleh pandemi, yaitu pembuat vaksin misalnya, ya, dan itu sangat masuk akal juga. Itu bisa sangat masuk akal. Kebetulan saya punya satu video yang nanti bisa saya share, ya. Kalau diikuti dengan seksama, kita bisa melihat itu dari lembaga paten yang menunjukkan bahwa sebelum pandemi terjadi, virus ini bermacam-macam variannya, itu nggak ada varian baru, sebetulnya semuanya sudah dipatenkan, termasuk vaksinnya. Jadi artinya ini bisa saling kait-mengkait. Bisa jadi tadinya untuk tujuan ekologis, lalu ada yang numpang gitu ya kan di situ, atau mengambil manfaatnya dari keadaan itu. Oke. Kembali ke persoalan ini. Jadi kita sekarang berada di satu titik di mana kita ini satu diingatkan peradaban kita sudah kita bangun sampai segini jauh dengan menggunakan fossil fuel. Apakah itu minyak, gas, dan lain-lainnya. Lalu tapi di satu sisi lagi, kita punya persoalan climate change, perubahan iklim. Jadi harus dikurangi pemakaiannya. Ya, jadi artinya kalau ada yang bilang, oh nggak apa-apa, nggak usah khawatir, kita masih punya gas banyak, kita harus ingat, kita
tidak mungkin ada sumber daya alam itu yang tidak terbatas. Apalagi sekarang fosil fuel itu di mana-mana dikatakan sudah Indonesia sudah lama mengimpor ya karena kita sudah tidak punya lagi. Dan mungkin negara Timur Tengah masih punya. Tapi persoalannya adalah kalau kita terus mengkonsumsinya, kita bisa aja beli dari luar, kita punya batasan yaitu kuota emisi gas rumah kaca yang harus ditekan. Ya, paham ya? Jadi bisa melihat dilemanya di sini. Mudah-mudahan tertangkap maksud saya. Nah, ini gimana menyampaikan ini secara singkat, Bu? Ini sekedar menunjukkan bahwa selama 2020 ketika pandemi terjadi, yang kalau skenario 2 tadi bahwa pandemi memang dibuat untuk mengerem pertumbuhan ekonomi, itu berhasil karena turun ketika itu. Tapi di sini saya tunjukkan di dalam artikel itu, saya katakan bahwa kalaupun itu memang dibuat, tidak terlalu berhasil karena turunnya cuma sebentar. Yang terjadi adalah ekonomi yang ini, ya, yang terjadi adalah tekanan pada ekonomi yang membuat justru negara seperti Indonesia misalnya, karena tadinya sudah punya persoalan kemiskinan, pengangguran, dengan adanya persoalan ini, dengan akibat COVID, bisa jadi dia justru akan semakin banyak menguras sumber daya alam. Karena untuk mengejar, ini persoalan serius sekali. Karena itu saya katakan di depan judulnya adalah Reimagining Simple Living. Karena saya nggak kebayang ada solusi selain menurunkan gaya hidup. Tidak ada solusi yang bisa menyelamatkan dunia, sekaligus menyelamatkan manusia, kecuali sama-sama menurunkan gaya hidup dan hidup sederhana. Karena selama ini inilah yang terjadi, pembangunan yang kita lakukan itu semuanya unsustainable, ya. Saya rasa cukup segini, selanjutnya mungkin terlalu jauh, mungkin cukup intinya sudah saya sampaikan. Gimana Pak Ma'ruf? Silakan Pak. Pak Ma'ruf masih ada kan? Halo, dengar suara saya? Ya. Oke, nanti ada 2 format diskusi. Yang pertama kita minta dulu komennya dari para dokter, yang kemudian nanti bisa jumping gitu. Jadi jumping sesuai dengan apa yang ada di benak itu langsung aja. Jadi criss cross aja sampai betul-betul panas. Nah, saya perkenalkan dulu Pak Idin. Selamat malam Pak Idin. Menyimak tadi ya Pak Idin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Ma'ruf. Oke. Iya, menyimak dari awal sampai akhir presentasi, alhamdulillah. Pak Idin ini siap bergabung dengan komunitas kita. Jadi Pak Idin ini ahli hubungan internasional ya. Nanti kita minta komennya dari Pak Idin ya. Yang kedua Pak Mujibur Rahman. Selamat malam Pak Mujib. Halo. Ya, selamat malam. Nah, ini Pak Mujib ini ahli disaster nih, dan beliau juga menemukan sebuah temuan apa itu ya? Kalau nggak salah yang saya lihat di profil beliau, nanti jelasin aja Pak Mujib. Nah, Pak Mujib ini sebentar lagi juga akan defend. Nah, nanti juga bisa kasih komen. Nah, 2 aja dulu itu, nanti setelah itu kita bisa jumping dari berbagai macam disiplin ilmu. Silakan Pak Idin. Kasih komen. Halo Pak Idin. Ya, baik. Terima kasih Pak Ma'ruf.
sebagai moderator acara diskusi dan para rekan sekalian. Ternyata saya harus ngasih komentar paling pertama ini, Mas Maruf. Iya, pengalaman Mas Idin di India bagaimana? Saintis-saintis di sana melihat apa persoalan tadi yang disampaikan oleh Bu Wardah itu bagaimana orang-orang di sana menanggapi itulah. Bisa dari situ. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya merujuk dulu kepada presentasi yang telah disampaikan oleh Bu Wardah barusan, presentasi yang sangat menarik. Komentar saya. Aduh. Suaranya hilang, Pak. Halo Pak Idin. Waduh, dibalik. Melihat dari misalnya tadi saya mencoba mencoba memahami kemana sebenarnya arah yang disampaikan oleh Bu Wardah. Saya menangkap adanya critical perspektif, dan critical perspektif ini sepertinya belum sampai kepada post-struktural, misalkan sampai Michel Foucault dan lain sebagainya. Tapi yang menarik dan mungkin sebenarnya jarang disampaikan adalah bahwa kritik dari human ecology terhadap development yang disampaikan oleh Bu Wardah tadi lebih, kalau saya lihat, lebih kepada critical modernism. Jadi masih dalam wilayah modernisme, tapi dia mengkritik yang namanya material power relations. Meskipun itu larinya kepada wacana global juga. Jadi bagaimana development atau pembangunan di negara-negara ketiga ini terlalu terbawa kepada pembangunan material seperti itu gitu. Sehingga pembangunan material akhirnya juga menggunakan banyak sekali sumber daya alam, ya, ugal-ugalan, ya, untuk mengejar yang namanya pembangunan gitu. Jadi kalau Mas Ma'ruf misalnya minta dihubungkan dengan apa yang terjadi misalnya di India gitu kan. Pembangunan di India, tetapi saya melihatnya secara langsung 10 tahun yang lalu, ya, itu sampai 10 tahun yang lalu, dan kira-kira 4 tahun yang lalu saya ke India lagi. Jadi pembangunan di India tidak terfokus pada yang namanya material power relation. Jadi hubungan antar bangsa ini selalu dikaitkan dengan materi. Ya. Jadi misalnya penggunaan bahan sandang yang menurut saya juga mereka sederhana. Tadi juga disebutkan oleh Bu Wardah, simplicity. Jadi bagaimana hidup sederhana itu gitu kan. Itu merupakan nilai-nilai etis ya yang dianut dalam mengejar development kalau misalnya di India. Jadi kalau postmodern itu mengkritik wacananya gitu kan, dan kemudian ingin menghilangkan pembangunan, bahwa pembangunan itu sebenarnya tidak ada gitu, karena dampak destruktifnya. Kalau critical modernity ini pembangunan yang sifatnya material power tadi, yang relasinya hanya kepada pembangunan yang sifatnya material, diarahkan kepada non material. Meskipun dalam hubungan internasional
wacana yang datang dari luar misalnya masuk ke Indonesia itu selalu mengarahkan kita untuk melakukan pembangunan yang sifatnya material, ya. Itu yang dimaksud dengan power relation. Jadi hubungannya selalu material. Setelah pembangunannya yang ada di Indonesia ini diajak untuk material, ya kan, ke arah materi, pembangunan yang sifatnya fisikal, ya kan, seperti itu. Yang disalahkan Indonesia lagi, negara dunia ketiga gitu. Jadi setelah wacananya itu diajak untuk ikut permainan gendang mereka, gitu kan, dari misalnya tadi itu ya, modernitas yang relasi kuasanya adalah material, tapi kemudian yang disalahkan adalah orang-orang dari negara dunia ketiga. Penggunaan misalnya, saya menyoroti begini, penggunaan tas kresek gitu kan. Ya, kalau di Indonesia ya mungkin masih urgen itu penggunaan tas kresek karena orang harus belanja ke pasar, jalan kaki, naik motor, tas kreseknya digantung dan sebagainya. Belum semua orang mempunyai mobil yang bisa dipakai untuk bawa barang-barang begitu ya. Tapi cara berpikir seperti ini pun sebenarnya ya dari modalitas Barat yang terlalu material. Tapi lagi-lagi yang disalahkan tetap masyarakat di dunia ketiga, misalkan seperti Indonesia. Yang jadi masalah kan sebenarnya pembuangannya, bukan penggunaannya. Misalnya seperti itu. Jadi bagaimana membuang membuang limbah plastik, ya kan, didaur ulang dan lain sebagainya. Jadi kalau saya sebenarnya melihatnya seperti itu ya. Jadi lagi-lagi wacana itu dari pihak luar masuk ke negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia yang sifatnya hubungan kuasanya itu adalah hubungan kuasa material, tapi setelah itu berjalan lagi-lagi negara dunia ketiga ini yang kemudian salahkan juga. Sayangnya kita ya di Indonesia misalnya, di negara-negara dunia ketiga ikut permainan gendang itu, kita tidak bisa menilai pembangunan misalnya dari secara etis, misalkan simplicity, dignity. Jadi tidak mengarah kepada material power yang mereka tabuhkan itu gitu. Kalau saya lihat seperti itu. Ya. Boleh saya komen? Sebentar Ibu Wardah. Kayaknya Bu Wardah udah mau mendinai ini. Berarti iya, karena memang Ibu. Memang persoalannya mendasar sekali gitu. Ya, nanti komen. Tahan dulu Ibu, okay. Tahan dulu. Ibu Wardah ini kalau diajak diskusi memang begini, selalu semangat. Tapi kita coba ingin tahu dulu apa yang terjadi di Australia, Pak Mujibur Rahman. Silakan Pak Mujib, tahan dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Presentasi yang sangat menarik dari penelitiannya berkaitan dengan COVID-19 dan khususnya tentang human ekologi ya. Saya tertarik dengan slide terakhir, post COVID itu seperti apa. Dan kuncinya kalau dalam penelitian saya peneliti tentang peringatan dini bencana yang multi ancaman. So berbagai macam bencana atau risiko yang terjadi bisa bersamaan atau berturut-turut, terus menerus dan tidak pasti. Dan COVID itu salah satu hazard yang bisa terjadi di masa depan. Nah, yang menarik di sini post COVID itu apa kuncinya? Kuncinya itu anticipatory action kita itu apa? Atau kalau berkaitan dengan climate change, apakah kita sudah paham climate crisis, bahwa kita sekarang ini climate crisis atau climate emergency, bukan lagi climate change, tapi sudah ada dampaknya, sudah ada bencananya, sudah ada extreme weather-nya, sudah ada siklon yang menghantam NTT, sudah ada banjir di mana-mana. Dan climate change dengan global warming dan segala macamnya itu intensitas maupun frekuensi akan meningkat di tahun-tahun yang akan depan, tahun-tahun yang ke depannya. Apabila kita tidak ada anticipatory action,
atau green movement atau build back greener atau build back better yang lebih bagus, maka kemungkinan ke depan kita nggak mampu untuk menghadapi bencana-bencana yang mungkin multidimensional ke depannya. So, pertama itu kata kuncinya itu apa anticipatory action kita ke depan berdasarkan penelitian. Nah, di berikutnya setelah kita ada warning dari penelitian, warning dari para scientist bahwa outlook ke depannya itu sangat buruk ya, kemungkinan mau ada tsunami, mega tsunami, segala macamnya. Pas saat terjadi COVID maupun setelah masa COVID, persiapan kita atau preparedness kita seperti apa? Dan teman-teman di bidang kebencanaan maupun di bidang kemanusiaan sudah selalu menyiapkan diri untuk menghadapi bencana-bencana yang akan datang. Sebagai contoh, waktu tahun 2017, waktu masih bekerja di Save the Children, itu terjadi simulasi besar-besaran pandemi influenza tahun 2017 di Banten, di mana seluruh peserta dari WHO, organisasi internasional, ada 1.000 peserta di sana, baik dari TNI, Polri, semua pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mengantisipasi bahwa epicenter pandemi influenza tahun 2017 dibikin simulasi atau disiapkan di daerah Banten, Tangerang Selatan. Pada saat yang sama ada outbreak flu burung, juga terjadi krisis nuklir karena di daerah Serpong ada Puspiktek, dan apabila terjadi gempa yang cukup besar dan merusak, kemungkinan akan ada nuclear fallout di daerah Tangerang Selatan. So, waktu berapa tahun yang lalu sudah diperkirakan bahwa akan terjadi spread influenza, padahal kita belum tahu bahwa variannya akan jadi corona A, B, C, D sampai ke delta, kita belum tahu, tapi kita sudah mempersiapkan diri. Nah, yang menarik waktu di situ, waktu simulasi, waktu ada WHO, itu anticipatory action-nya atau contoh yang nyata yang dilakukan itu menutup wilayah epicenter dari wabahnya atau dari influenzanya. So, apabila ditemukan satu titik di mana mungkin disease-nya menyebar, itu langsung dibikin parameter dan dijaga ketat oleh polisi. Nah, kalau istilah sekarang kan di lockdown. Nah, apabila kita sudah siap sejak dulu dan kasus pertama itu ada di Depok, secara latihannya, secara disiapkan diri itu menutup wilayah itu. Nah, aku melihat apa yang kita latih sama-sama dengan WHO, dengan militer, dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu nggak dilakukan pas kasus COVID-19 ini. So, antara ilmu, teori, dan persiapan yang dilakukan, apabila kita dihadapi dengan persoalan yang nyata, itu banyak ketimpangan sama banyak kepentingan yang bermain. So, bagaimana ngebalance? So, mungkin masuk ke pertanyaan kedua, bagaimana ngebalance kepentingan yang ada. Kepentingan ekonomi berkaitan dengan pembangunan, pariwisata, sektor keuangan, namun juga ada pertimbangan ekologis yang berkaitan dengan daya dukung atau Earth planetary boundaries. Itu bagaimana kita bisa mengurangi atau bagaimana kita bisa hidup sebagai zero waste society atau carbon neutral society, di mana walaupun secara teori itu bagus, tapi implementasinya kayaknya kepentingan ekonomi jauh lebih kuat dan berpengaruh di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Dan mungkin sebagai kata terakhir, kita selalu mendengar istilah kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Nah, kalau teman-teman di bencana selalu bilang bahwa bencana adalah pembangunan yang tertunda. Sekian, terima kasih. Oke, makasih Mas Mujib. Tadi Mas Mujib satu hal belum bercerita di bagaimana penanganan bencana di Australia dan bagaimana isu-isu yang disampaikan Bu Wardah itu didiskusikan di scholar di Australia ya. Tapi nanti aja itu. Nah, sebelum Bu Wardah kasih komen,
Karena saya lihat nih yang di video ada 3, jadi yang semangat kayaknya Mas Aim. Nah, setelah ini nanti jumping. Saya persilakan pada Pak Dr. Aim selaku Profesor Sekolah Global Strategik UI untuk memberikan komentar-komentar cerdasnya. Silakan Mas Aim. Terima kasih. Terima kasih atas doanya untuk cepat jadi profesor ya. Masih jauh sebenarnya. Begini, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini sebenarnya saya sepakat dengan Bu Wardah ya soal apa yang dibicarakan di dalam perspektif. Ini kan kalau ini masuk di ekologi politik. Ya. Nah, dalam beberapa aspek memang apa yang terjadi di soal ekologi ini memang banyak dampaknya ya. Dan saya banyak melihat bahwa yang paling bertanggung jawab di dalam konteks ini benar bahwa kemudian ini berkaitan dengan industri gitu ya, industri ya secara lebih umum gitu ya. Nah, kayak misalnya saya ambil contoh dulu ya, saya berusaha memahami itu dalam beberapa contoh gitu ya. Kita melihat bahwa misalnya di Antartika gunung es sebesar Manhattan kalau nggak salah itu kan juga sudah mulai runtuh gitu ya, sudah mulai terbelah dan berpisah dari kutub gitu kan. Bisa Bapak Ibu bayangkan di sini kalau itu mencair dan akan menambah permukaan laut seberapa banyak gitu kan. Itu satu aspek gitu ya berkaitan dengan global warming yang tadi Ibu Wardah sebutkan gitu ya, atau climate change atau climate crisis itu gitu. Itu satu aspek. Terus kemudian saya melihat bahwa di industri, terutama di industri teknologi informasi gitu kan, kayak misalnya di Taiwan sekarang mengalami krisis air. Karena apa? Karena ternyata untuk membuat yang namanya prosesor atau chip itu membutuhkan hampir 3.000 sampai 5.000 galon air setiap harinya oleh perusahaan itu. Bayangkan ya mungkin kalau secara kalkulasi matematis gitu ya, berapa ribu galon air yang habis dalam 1 bulan misalnya. Itu kan sudah, ini kan udah 150.000 galon gitu. Itu besar sekali gitu ya, hanya untuk memproduksi prosesor misalnya. Belum lagi penggunaan air di bidang-bidang lain gitu. Kayak misalnya di industri game yang saya tahu juga, ini juga penggunaannya besar sekali, hanya untuk membuat gin gitu ya. Nah, jadi apa yang dikatakan Ibu Wardah ini bukan cuma sekadar kritik terhadap perspektif politik yang kemudian muncul atau semacam sekedar kritik terhadap bidang ekonomi yang mungkin memunculkan krisis-krisis seperti ini, tapi bagaimana kita merubah perspektif kita terhadap ekologi secara keseluruhan, secara komprehensif ya. Jadi yang sebenarnya mungkin kalau saya tidak salah menangkap Ibu Wardah dan juga apa yang pernah saya baca dan lihat gitu ya melalui tadi video-video dan data itu memang betul bahwa ini akan mengubah banyak. Dengan pandemi ini memang satu sisi kita bisa menggunakan teori konspirasi bahwa memang ada yang berkepentingan terhadap misalnya pengurangan populasi, itu juga betul gitu ya kalau kita lihat dari sisi itu gitu kan. Makanya kalau saya melihat pandemi ini bisa jadi aspek yang positif, bisa aja aspek yang negatif, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Nah, dari situ sebenarnya kalau kita bicara soal apa langkah ke depan dan bagaimana kita berhadapan dengan itu semua, ya. Nah, ini kan satu sisi kita bisa juga pinjam pendekatan filosofi gitu. Kalau di Oxford yang dikembangkan oleh Nick Bostrom yang pernah saya sampaikan juga di dalam artikel yang diskusi dengan Pak Maruf dan juga Pak Amar gitu ya waktu di beberapa minggu yang lalu gitu kan. Ini yang nanti disebut mereka sebagai existential risk gitu. Jadi resiko yang mengancam kehidupan manusia secara keseluruhan gitu kan. Konsekuensinya panjang gitu ya. Selain tadi mungkin mereka mengusulkan hal-hal yang simple yang seperti Ibu Wardah bayangkan, jadi simple life gitu, ada lagi konsekuensi radikalnya gitu kan, di mana misalnya kalau dalam kaitan dengan riset saya penalaan manusia atau human enhancement
itu akan dilakukan gitu. Jadi aspek-aspek kebencanaan ini yang kemudian menjadi fondasi mereka untuk bisa melakukan rekayasa genetik terhadap manusia untuk bisa tahan dalam kondisi apapun gitu kan. Nah ini kan konsekuensi kedepannya akan seperti itu gitu ya, yang saya bayangkan dalam kaitannya dengan riset saya gitu ya. Nah tapi kalau dalam krisis ekologi ini kan sebenarnya ya kalau kita kaitkan dengan perkembangan, kenapa misalnya kayak Elon Musk atau kemudian juga beberapa konglomerat kaya dari Amerika bersikeras untuk mengembangkan teknologi luar angkasa itu ke Mars gitu kan? Ini salah satunya antisipasinya juga ini gitu kan? Bagaimana kemudian mereka melihat bahwa bumi ini ketika daya dukungnya tidak terpenuhi, ketika misalnya nanti kolaps dengan sedemikian rupa, mereka bisa lari ke sana gitu, ke Mars gitu. Mereka sudah siapkan diri untuk itu gitu kan. Sebenarnya kan dalam kerangka ini kita bisa melihat bagaimana apa yang satu sisi mereka kemudian mengambil keuntungan dari eksploitasi ekonomi, tapi sisi lain mereka menyiapkan semacam skoci gitu ya. Saya bisa melihatnya seperti itu. Dan skoci itu sudah banyak mereka lakukan dari mulai human enhancement sampai teknologi untuk ekspansi ke Mars gitu kan. Sementara kita di Indonesia problem tadi kayak menyampaikan video aja belum bisa kita tanggulangi gitu kan. Jauh sekali dari yang mungkin kita bisa persiapkan kalau sederhananya begitu gitu kan. Bukan saya Pak Dokter, Ibu Wardah. Enggak, ini salah satu contoh gitu kan, di mana kita juga tergagap-gagap dengan hanya teknologi informasi yang sederhana misalnya ya. Apalagi ini gitu kan teknologi yang misalnya rekayasa genetik yang super menghasilkan super kayak misalnya film-film X-Men misalnya ya. Jadi kan tahan bencana itu pasti kalau X-Men. Karena kita tidak berbudget Pak Aim, kita tidak berbudget, jadi tidak mempersiapkan segalanya. Ya. Problemnya lagi kita kan disibukkan oleh politik identitas. Kalau di Indonesia gitu kan, politik identitas kita terbelah. Jadi sebenarnya apa yang mungkin saya bayangkan juga dari tadi apa yang Ibu Wardah sampaikan itu, konsekuensinya cukup radikal loh kalau kita membayangkan simple life. Termasuk misalnya bagaimana kita memahami yang namanya dairy industry atau industri berbasis hewan ini juga istilahnya itu menyumbangkan krisis ekologi yang juga cukup parah gitu ya. Dari misalnya mata rantai makanan yang mungkin kita bisa langsung makan, misalnya kita bisa makan jagung langsung, tapi kok jadi sapi misalnya kan seperti itu gitu kan. Padahal kan itu juga misalnya ya agak sulit ya mengubah kebiasaan kita untuk tidak memakan daging misalnya ya. Tapi kan dalam beberapa aspeknya ini kan sesuatu yang sebenarnya bukan habit kita di masa lalu gitu. Kalau kita mau perhatikan, ya saya sendiri kayak misalnya makan ayam itu kan juga nggak sebulan sekali gitu, nggak setiap hari juga kalau dulu gitu kan. Nah, tapi kan orang sekarang agak sulit melepaskan habit ini karena misalnya ada McD gitu kan. Dan di sini kan citra yang dibangun juga membuat kita menjadi semacam lepas dari problem yang sebenarnya real terjadi di dalam kehidupan kita gitu. Bahwa kemudian kalau kita tadi perhatikan selain menghabiskan air gitu ya, industri hewan ini juga memotong banyak gitu ya. Misalnya makanan-makanan yang seharusnya kita bisa makan langsung tapi kok jadi supply untuk hewan gitu ya. Dan itu kan menjadi semacam suatu yang dominan dalam kehidupan keseharian kita ya. Nah, konsekuensi dari hidup minimal itu kan nanti seperti itu ya yang saya bayangkan ya. Jadi kalau kita mau mengantisipasi hal-hal tadi gitu yang dibicarakan oleh Ibu Wardah gitu kan dalam simple life, termasuk misalnya juga bagaimana kita kalau dalam konteks agama itu misalnya reinterpretasi soal urban misalnya gitu kan. Karena saya baru saja dengar di berapa bulan yang lalu itu kan ketika Idul Adha ada kok yang YouTuber sampai mengorbankan 1000 sapi gitu kan, itu kan berlebihan gitu. Iya, jadi kayak ini gitu kan. Jadi sesuatu yang kemudian orang kok beragama jadi tafsirnya yang menjadi sesuatu ini nanti mungkin juga bisa ditanggapi oleh Pak
Ustadz gitu ya, bagaimana kemudian dengan pandangan yang sofistik itu bisa dipahami dengan cara yang lebih baik gitu ya, supaya kita juga beragama itu jangan berlebih-lebihan gitu ya. Kan di dalam ajaran agama juga tidak seperti itu juga caranya gitu kan. Masa berkurban kok sampai 1000 sapi gitu kan. Ini kan sesuatu yang kemudian sekarang kok jadi tren di dalam kehidupan keseharian kita, dan ini kemudian asalnya berasal dari sesuatu yang menurut saya ya karena kita sudah terpengaruh oleh roda ekonomi yang kemudian menginginkan pada materialisme, dan ini juga terbawa di dalam kehidupan kita gitu ya. Ya ini dalam konteks kita bicara simple life misalnya ya, seperti yang tadi ditawarkan oleh Ibu Wardah. Saya kira itu dulu gitu ya, nanti bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, Ibu Wardah silakan jawab, tapi saya batasin Ibu ya, karena ini udah jam 9, masih ada 4 dokter ini, Pak Dr. Amar, nanti kita minta komennya dari sisi Irfan dan Ustadz Islam, Pak Dr. Hastangka dari sisi ideologi Pancasila, kemudian Pak Dr. Eka dari sisi futurolog Jawa, dan Pak Dr. Ubed dari sisi antropologi dan sosiologi, dan juga riset terbarunya Kang Ubed itu tentang Islam Nusantara. Ya, jangan pergi kemana-mana dulu, kita minta komentar Pak Dokter semua, tapi kita minta 10 menit Ibu Wardah untuk menanggapi komentar dari Pak Idin, Pak Aim, dan Pak Mujibur Rahman. Silakan Bu. Ya, makasih. Saya dari yang terakhir dulu ya, nanti setelah itu naik satu-satu. Terima kasih Pak Aim sudah bantu saya menjawab. Jadi yang disampaikan Pak Aim tadi, saya terima kasih karena memang untuk menjawab Pak Idin ya. Jadi persoalan yang saya angkat di sini, kayak misalnya tadi masalah sampai mengharuskan, memerlukan simple living, itu bukan sesuatu yang bersifat, di sini simple living itu bukan satu retorika, bukan sekedar lifestyle, gaya hidup, tapi satu yang bukan option, tapi necessity, dibutuhkan. Jadi artinya kayak yang Bapak Pak Idin sebutkan tadi, mungkin lebih kritik yang saya sampaikan ini, babnya itu adalah field-nya adalah post development, Pak. Jadi bukan post structural tapi post development. Karena post development itu adalah pemikiran yang mengkritik terhadap pembangunan atau development yang selama ini dilakukan di dunia berkembang atau dunia ketiga, negara berkembang, pembangunan yang bersifat Eurocentric. Maksudnya berkiblat pada Eropa atau negara barat maksudnya. Jadi selama ini pembangunan, persoalan yang timbul yang kita hadapi sekarang ini justru diakibatkan oleh apa yang dulu dicita-citakan oleh negara-negara yang kita sebut negara berkembang ini kan sebetulnya semua bekas negara bekas jajahan ya. Artinya ex-colonial countries kan kita-kita ini. Jadi setelah Perang Dunia II berakhir, mereka merdeka, sejak itu mulailah pembangunan. Dan pembangunan itu dilakukan dengan berkiblat pada Barat. Itu yang disebut dengan Eurocentric development. Modelnya semua sama. Celakanya, kalau di dunia Barat sendiri, pembangunan itu terjadi ratusan tahun. Sehingga bisa dilakukan dengan lebih rapi karena waktunya panjang. Sementara kayak di Indonesia, kita merdeka tahun 45. Jadi berapa tahun sekarang ya? 60, 70 sekian ya. Nah, itu mengejar dalam waktu pendek, dia ingin mencapai supaya sama dengan negara-negara maju itu. Sehingga yang dilakukan bisa dibayangkan karena terburu-buru, maka akibatnya pembangunan dilakukan secara amburadul. Itu dengan mudah kita lihat dari pembangunan kota, urbanisasi. Tiba-tiba dari desa-desa yang dulu waktu saya masih kecil desa, sekarang sudah berubah menjadi kota. Dan itu tidak serta-merta itu lebih baik. Seringkali menimbulkan banyak masalah lingkungan di sana ya kan. Sementara kalau di negara barat
dia dulu melakukannya dengan pelan-pelan. Jadi lebih planningnya ada. Kita nggak pakai plan lagi, pokoknya buru-buru gimana caranya supaya sama. Gitu aja. Dan itu yang terjadi, itu kecelakaannya. Lalu seperti yang tadi dikatakan Pak Idin, bahwa kayak masalah banyak sekali, seringkali lalu salahnya berada di kita. Tapi memang kita salah, Pak. Jadi artinya salahnya itu begini, kita satu ikut-ikutan, dan yang kedua seringkali yang terjadi pada kaum terpelajarnya itu adalah, kalau kritik para post development ya, kritik post development ini yang ngelakuin juga orang-orang dari dunia ketiga, terutama seperti antropolog Escobar, Arturo Escobar, yang dalam bukunya yang terkenal, dialah yang memulai kritik post development. Dia mengatakan problemnya seringkali ada pada subjektivitas, pada pikiran atau yang dibangun oleh kaum terpelajarnya sendiri. Jadi yang sudah sekolah di dunia ketiga itu seringkali dialah yang menelurkan pemikiran yang menjadi masalah di sana, karena seringkali terkolonize. Pikirannya itu yang disebut colonization of the mind. Yang terkoloni itu pikirannya. Sehingga dia tidak bisa bebas, tidak bisa mengkritik, karena mengkritik apa yang dia, artinya copy paste akhirnya. Sifatnya itu copy paste. Apa yang ada di sana, dia copy begitu saja. Itu yang saya katakan tadi, pembangunan buru-buru. Karena kepingin sama persis seperti negara maju. Dan akibatnya ya seperti yang terjadi di Indonesia sekarang. Desa-desa diubah menjadi kota dalam waktu sekejap, ya kan? Sementara orang-orang di situ yang tadinya bertani dipaksa untuk menjadi kota. Akhirnya dia berangkatlah ke kota hanya sekedar untuk jadi tukang ojek ataupun apapun, pemulung, karena dia nggak bisa bertani. Di lahan pertaniannya di sana sudah tidak ada, di kota dia nggak tahu mengerjakan apa, dia nggak punya skill yang diperlukan di kota. Itu problemnya segudang, ya. Jadi artinya kenapa di dalam post development kritik kita juga menyalahkan orang dunia ketiga. Memang salahnya ya kalian sendiri gitu. Pemikiran kalian itu tidak bisa berpikir secara jernih, nggak bisa menempatkan apa yang diperlukan gitu. Lalu contoh tadi Bapak katakan pemakaian kantong plastik itu sebetulnya kan hanya manajemennya. Nah, ini masuk lebih dalam lagi, itu persoalan ilmu sampah, ya kan, yang lagi-lagi slide yang saya tadi mau putar tapi nggak berhasil. Di situ saya tunjukkan bahwa bumi ini fungsi dalam artian, kalau saya boleh pakai kata fungsi ya, sebetulnya kita nggak bisa katakan bumi itu secara utilitarian seperti itu. Tapi artinya dia memprovide sumber untuk kita, makanan, energi, ya kan, air, lalu udara. Tapi di samping itu, yang kedua adalah menyerap buangan dari kita, buangan dari sampah dari aktivitas kita sehari-hari. Nah, kemampuan menyerap ini kan ada batasnya. Sama, kemampuan memproduce, menghasilkan sebagai sumber makanan, sumber air, dia juga ada batasnya. Kalau melewati batas itu, yang terjadi adalah apa? Overshooting. Dan itu yang terjadi. Kita sudah overshoot sejak tahun 80-an. Artinya, sejak itu bumi ini tidak bisa menghasilkan dan buat lagi. Jadi sebetulnya bumi itu didesain oleh pencipta itu bisa memproduce dan bisa membuatkan lagi. Tapi kalau kita pakainya lebih cepat daripada dia menghasilkan, akibatnya kan overshoot. Dan itu yang terjadi di sekarang ini, karena kita konsumsi berlebihan. Dan konsumsi kita berlebihan itu bukan karena kebutuhan loh. Seringkali hanya karena lifestyle. Banyak sekali makanan yang kita makan tuh ternyata terbuang menjadi sampah. Karena banyak makanan yang nggak dimakan. Sudah dipanen, ditanam, dibeli, dan tidak dihabiskan. Itu lebih celaka lagi, ya kan? Dan itu terjadi, ya, sudah sekian puluh tahun terjadi diakibatkan oleh lifestyle kita. Itu satu fungsi bumi menghasilkan kebutuhan kita. Yang kedua, menyerap sampahnya. Nah, kayak tadi plastik, saya hanya komentar ini karena saya termasuk orang yang sangat antusias mengkampanyekan anti plastik, ya. Karena plastik itu
tidak bisa diserap oleh bumi, tidak bisa dihancurkan oleh tanah dalam waktu bahkan bisa sampai 1000 tahun. Pernah dilakukan simulasi, sampai 1000 tahun pun dia masih ada di tanah. Karena apa? Karena dia yang disebut istilahnya itu non-biodegradable. Kalau kita buang bekas makan buah misalnya, kita taruh sampah, dalam waktu berapa hari dia habis, dimakan oleh bakteri tanah. Begitu juga kalau kita sisa-sisa makanan, kertas pun biodegradable. Tapi plastik itu 1000 tahun pun dia masih ada. Karena itu dilarang memang, bukan karena sekedar masih butuh, tapi harus diganti karena nggak mungkin untuk dilakukan seperti itu. Ya. Pak, dari komen untuk Pak Mujibur Rahman tadi belum ya, Ibu ya? Ada Pak Mujibur tadi, Pak Idin. Sekarang pindah ke Pak Mujib. Agak singkat Ibu ya. Iya, oke. Pertanyaannya, post-COVID planet seperti apa? Saya di dalam artikel saya sebutkan, Pak, bahwa kami di Human Ecologist memperkirakan bahwa akan banyak infectious disease ya, yang bisa jadi yang akan mungkin yang disebabkan oleh penyakit yang bersifat zoonotik. Jadi akibat dari sebetulnya penyakit hewan tapi pindah ke orang. Jadi artinya untuk para ahli disaster management seperti Pak Mujibur Rahman, contoh tadi yang dibilang di Depok semestinya dijadikan contoh dan tidak dilakukan, berarti tugas Bapak sekarang mengingatkan kejadian yang sudah sebesar ini, kalau kita abaikan begitu saja, kita sangat rugi karena ini bisa jadi lagi. Bentuknya bisa yang lain lagi. Karena terbukti trennya, kalau kita lihat dari Ebola, MERS, SARS, flu burung, flu babi, lalu sekarang COVID, ya kan? Dulu masih sifatnya outbreak, sekarang jadi pandemi. Jadi artinya kemungkinan ini akan ada lagi. Lalu, kira-kira post-COVID world seperti apa? Menurut saya tergantung pada siapa yang akan jadi superpower. Di dalam artikel saya tunjukkan, selama ini superpowernya kita tahu Amerika, tapi kita sudah melihat tanda-tanda bahwa Cina akan menjadi hegemon baru di dunia, ya kan? Dan itu sangat nyata. Nah, di situ saya tunjukkan di artikel itu juga bukan berita yang baik untuk lingkungan, karena Cina luar biasa pertumbuhan ekonomi di sana sangat tinggi. Dia butuh sumber daya alam sedunia itu diserap ke Cina, dibutuhkan di sana untuk memacu pertumbuhan ekonominya, dan Cina punya jumlah populasi yang luar biasa besar, Cina dan India, ya. Jadi artinya bisa dikatakan masa depan ini sangat suram kalau dua negara superpower ini tidak peduli terhadap lingkungan karena mereka yang mendrive. Lalu bisakah kira-kira ke depan itu ada zero waste society, green technology? Jelas green teknologi itu berguna, tapi tidak cukup, Pak. Karena butuh waktu sangat lama untuk mengubah platform yang sekarang, semua seperti saya katakan di depan. Teknologi yang kita anggap, yang kita lihat sekarang, kemajuan yang luar biasa, itu dibangun dari fossil fuel, dari minyak. Nah, kalau tiba-tiba minyak itu habis, lalu tiba-tiba disuruh berganti green technology, mau pakai baterai kendaraan vehicle baterai dan sebagainya, itu butuh waktu lama. Jadi ada satu butuh waktu lama, dan yang kedua ini yang paling penting, tidak mungkin bisa persis sama kuantitasnya. Jadi artinya kita tidak mungkin bisa melakukan yang seperti ini kalau nggak ada minyak. Itu aja. Jadi itu yang menjadi PR besar seperti orang-orang seperti Elon Musk dan sebagainya. Baik. Oke, makasih Bu Wanda. Ini yang udah siap kayaknya Mas Eka ya. Mas Eko, apa Mas Eka? Anto, Mas Ma'ruf, ya Allah, ganti-ganti terus. Pak Anto, saya perkenalkan dulu. Pak Anto ini S1-nya itu elektro. Ya, teknik mesin, Mas Ma'ruf. Oh, teknik mesin, sorry. Kemudian S2-nya dan S2 dan S3-nya di filsafat UGM, cuman ada transformasi nih dari ilmu eksak menuju ilmu futurologi. Nah, beliau ini lagi riset tentang semar.
Jadi Semar kok di riset ini kan juga Sudah, aneh kan? Kalau itu Cuman sudah. dan sudah mau defend ya, sudah mau defend. Nah, Bukan, sekarang Jongko Mas, Jongko Ronggowarsito. Naskah oke, Jongko Ronggowarsito. silakan ditala itu, di penalaan-penalaannya Mas Aim itu. Kira-kira cocok nggak itu apa yang disampaikan Bu Wardah itu? Silakan. Ya, tadi terima kasih waktunya sebelumnya Mas Ma'ruf. Terus kemudian tadi alhamdulillah mengikuti presentasi dari Bu Wardah. Aku cukup melonjak, kaget dan senang gitu loh. Dan senang ternyata aku nggak sendirian. Gitu. Makanya ikut grup kita. Tapi persoalannya adalah dari mana gitu? Aku nih mau mulai memberikan satu pandangan bahkan kritik, boleh jadi malah beban moral yang bersama, beban intelektual bersama yang kita harus garap. Ini agak rumit ya. Jadi tak coba ya, walaupun mungkin agak sedikit berantakan, tapi murni ini adalah rasionalitas yang coba saya bangun sejak saya kanak-kanak. Di tahun 80-an kita tahu lah bahwa Indonesia mengalami Amerikanisasi, mulai dari musik sampai film kartun ya. Nah di situ musik saya waktu kecil dari film Hayawata atau Hiawatha. Hiawatha, suku Indian di Amerika. Tahun 80-an kebetulan orang tua sering ke luar negeri, saya sering minta titip komik-komik dan buku-buku, termasuk buku-buku filsafat Yunani, mitologi, termasuk juga folklore yang ada di Amerika. Di situ mengusik saya lebih lanjut untuk mempelajari tentang suku Indian. Khususnya saya kepincut dengan suku Sioux atau suku ular yang ada di pertengahan atau di daerah daratan Amerika di bagian utara. Nah, suku Sioux ini beberapa kali dibikin film ya. Salah satunya adalah Dance with Wolves yang dimainkan oleh siapa ya lali aku. Dance with Wolves. Ya. Kevin Costner ya. Betul, Kevin Costner. Lalu kemudian berkembang sampai sekarang banyak sekali film-film berangkat dari suku ini seperti dimainkan yang terakhir oleh siapa itu cowok ganteng yang nggak pernah menang nominasi, sebentar saya lupa, nggak penting lah pokoknya itu. Jadi begini, hal itu mendorong saya belajar tentang suku Indian dan sempat saya menjadi seorang aktivis yang ikut peduli dengan suku Indian, yang klaim dari suku Indian itu adalah sekitar 40 juta jiwa itu harus mati dengan tujuan untuk mendirikan United States of America. Nah, beberapa quote yang saya pernah tangkap dari suku Indian itu seperti berkaitan dengan persoalan ekonomi. Dan memang saya melihat era modern ini semua pembagi adalah ekonomi. Jadi kalau kita bilangan pecahan gitu ya, pernya itu ekonomi semua. Ekonomi itu jadi satu persoalan yang harus kita lihat. Tentu kaitannya juga ada pada upaya untuk mempartikularisasi antara ilmu dan ilmu sehingga kita tidak bisa melihat aspek yang lain dari disiplin ilmu yang kita pelajari. Ini jadi persoalan besar. Itu juga yang mendorong saya masuk ke dalam filsafat. Ternyata filsafat pun mengalami partikularisasi yang sama. Artinya direduksi menjadi satu disiplin ilmu yang sama rendahnya dengan partikular ilmu yang lain. Padahal filsafat adalah salah satu jembatan untuk mencapai multidisiplinen kalau terminologi yang sekarang gitu ya. Kalau dulu nggak ada istilah itu karena memang ini kita mengalami problem terminologi yang sangat gramatologis yang perlu kita pelajari kembali nih. Jangan-jangan terminologi kita nggak penting sebenarnya. Nah, kembali ke suku Indian, ada satu quote yang saya coba bawakan di sini. Yang pertama dia mengatakan begini, satu saja cukup ya. Jadi urutannya kira-kira begini. Jika hutan sudah ditebang semua, lalu kemudian tanah sudah dirusak semua, dan kemudian air terakhir sudah ditambang, dan ikan terakhir sudah dipancing, maka kita akan menemukan di satu masa uang tidak dapat kita makan. Ini salah satu quote yang digunakan oleh aktivis suku Indian untuk membela budaya dan hak asasi suku Indian yang tereliminasi dan termarginalkan di Amerika sekarang. Jadi wisdom mereka dihabiskan. Suku Sioux sendiri adalah suku nomaden. Tapi nomaden bukan berarti dalam pandangan modern Eropa ya, yang dianggap mengeksploitasi alam.
Ini berbeda sekali yang saya pelajari tentang suku Sioux. Oke, itu yang mengusik saya dari suku Indian. Yang kedua terkait pada penelitian saya Jawa. Waktu S2 kemarin saya kebetulan memang meneliti tentang ketokohan Semar. Kemudian saya menemukan beberapa fakta-fakta ilmiah terkait dengan penelitian saya. Yang pertama adalah tentang tandur atau menanam. Kalau wong Jawa biasanya suka disebut dalam Kiroto Basa itu kan noto gari mundur gitu. Itu tidak salah, tapi ternyata setelah saya kaji lebih dalam lagi, kata tandur sendiri itu terdiri dari dua suku kata. Maksud saya dua kata, tan dan dur. Tan itu artinya ora atau tidak, dur itu artinya ya olo atau bencana, atau durhaka, durjana dan lain segala macam. Jadi di mana pertanian di dalam budaya Jawa dahulu itu ya nggak boleh berbuat bencana. Jadi itu ada wisdom yang sangat luar biasa dari Jawa. Dan kemudian ada pola-pola juga bagaimana orang Jawa itu yang saya duga menata pertanian itu sangat ekologis, sangat kosmosentrik. Ini bisa kita coba lihat penelitian di China dan di Israel, bagaimana mengkombinasi pertanian dengan teknologi seperti misalnya cathodizing, anodizing, lalu kemudian yang kedua dengan menggunakan acoustic frequency atau frekuensi akustik. Budaya kita dulu itu kalau mau menanam dan panen itu selalu memainkan musik gamelan. Yang kebetulan memang gamelan ini memiliki frekuensi 432 Hz yang sangat dekat sekali dengan gelombang otak manusia. Yang artinya gelombang otak manusia juga sangat dekat dengan gelombang alam, frekuensi alam. Nah, artinya ini ada kemungkinan leluhur kita ini sudah tahu tentang teknologi seperti ini, bagaimana membangun sebuah peradaban yang sangat kosmosentrik. Atau minimal antropokosmik, bukan antroposentrik, sebagaimana orang-orang Eropa dan orang-orang Barat yang sebenarnya kalau kita mau belajar, mereka baru abad 15 keluar dari peradaban daratan. Sedangkan di Nusantara ini sebelum abad 8 kita sudah keliling dunia. Bahkan kita menguasai 5 pelabuhan besar di dunia. Jadi kalau ada glorifikasi jalur sutra darat sebagai jalur sutra perekonomian besar pada masa itu omong kosong. Jauh dari kemungkinan itu. Yang mungkin adalah jalur sutra laut yang dulu dikuasai oleh Nusantara ya, peradaban Nusantara, atau sebagian mengatakan Austronesia. Ya monggo saja, itu masalah terminologi, nanti kan kita harus melakukan perdebatan itu semua. Nah, kaitannya juga terkait dengan bagaimana orang Jawa sendiri menata kehidupannya, itu banyak sekali aspek-aspek yang kemudian saya mempertanyakan kembali lebih lanjut. Jangan-jangan memang kita ini mau mengkritik sekulerisme, tetapi dengan cara sekuler, yang kita tidak kemana-mana gitu. Ini juga perlu saya ajukan karena persoalannya begini. Saya melihat peradaban Jawa ini jauh dari cara berpikir sekuler. Gitu. Maka itu saya juga terusik untuk mempertanyakan kembali istilah sains dengan agama ini kenapa harus dipisahkan? Apakah keberasaan dari keterpisahan? Atau memang sebenarnya kita maksa-maksain untuk terpisah, walaupun secara rasional kita bisa membatasi antara sains dengan agama. Dan definisi masing-masing itu sebenarnya apa? Gitu. Karena memang beberapa aktivis dari penggali budaya dan sejarah Jawa di komunitas yang saya temukan, banyak sekali mereka menemukan fakta-fakta yang saat ini dikenal dalam kategori saintifik, itu terdapat dalam bangunan-bangunan atau artefak-artefak yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Misalnya seperti Watu Gong di Dieng. Watu Gong di Dieng itu memancarkan gelombang elektromagnetik dari satu batu ke batu yang lain dalam keadaan konstan. Dan kemudian dari radius sekian dia melemah. Artinya ada loncatan gelombang elektromagnetik yang luar biasa. Sehingga teman-teman yang bergerak di penelitian tersebut pun bertanya, apa gunanya orang-orang dahulu kita ini membangun benda-benda ini. Uniknya lagi, para arkeolog juga yang independen tentunya, dia menghindari otoritas yang luar biasa menekan kalau kita melihat bahwa peradaban kita adalah peradaban kuno yang sangat-sangat primitif ya. Ternyata enggak.
Jadi waktu gong itu mereka klaim, teman-teman saya mengklaim bahwa ini dipendam, bukan hilang karena bencana alam. Jadi sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi. Nah, terkait pada hal-hal ini yang saya sampaikan, saya terusik juga dengan salah satu penjelasan dari Romo Manu yang sebagai dosen filologi di UGM, yang mengklaim beliau punya satu naskah kuno di Jawa. Beliau mengatakan dalam naskah kuno Jawa, orang-orang Jawa kuno atau leluhur-leluhur kita itu sudah pernah mencatat bahwa alam semesta itu terdiri dari 37 galaksi. Terlepas benar atau tidak, saya belum tris lebih lanjut, tapi beliau ini salah satu ahli bahasa Sanskrit di dunia yang cuma ada 3. Beliau mengatakan begitu. Bahkan planet Pluto sendiri juga menjadi bagian dari tata surya Bima Sakti. Itu sudah ada dalam naskah kuno Jawa. Pertanyaannya, kalau begitu NASA selama ini baru sampai di mana, gitu kan? Artinya teknologi modern ini sampai di mana, gitu loh? Kok tidak belajar dari apa yang ada dalam naskah-naskah kuno? Khususnya kita ya, sebagai orang Jawa seperti tadi tawaran Ibu Wardah, apa upaya kita, gitu loh? Kok kita berangkat dari modernitas, tapi kemudian kita tidak bisa keluar dari modernitas. Mengkritiknya pun bingung kita mau mulai dari mana, gitu. Karena kita kacamatanya modern juga. Gitu. Nah, artinya memang ini tantangan buat kita melihat, jangan-jangan hipotesis saya betul bahwa di Jawa ada sesuatu yang sudah dibangun oleh para leluhur ulama terdahulu, itu mengajarkan bagaimana manusia itu mulai dari lahir sampai mati, dan kemudian memberikan pemahaman sebenarnya manusia itu apa sih di alam semesta. Dan di bagian dari keseluruhan aspek ini ada kaitannya dengan teknologi dan ilmu-ilmu partikular yang sekarang kita pahami. Kira-kira gitu, Mas Ma'ruf. Ini PR. Oke, Mas. Bukan Thank you, Mas Eka. Mas Eka ini seorang peneliti yang melitan. Tapi sebelum dijawab, Mas Anto, Mas Eka, Mas Anto, namanya banyak. Mas Anto ini orang yang sangat militan untuk meneliti budaya Jawa. Nah, untuk selanjutnya, mungkin yang siap adalah siapa ya? Antara Pak Dr. Amar, Pak Dr. Hastangka, dan Pak Ubed. Pak Hastangka masih... Halo? Nah, kayaknya udah tidur nih, Kang Ubed. Yo, halo. Nanti gongnya Pak Ustadz Amar ya. Ustadz Amar, halo? Nah, Ustadz Amar juga. Nah, nanti terakhir Ustadz Amar ya. Kang Ubed. Halo? Halo? Ya, insyaallah. Oke, Kang Ubed enggak nyaut nih Kang Ubed nih, kayaknya pergi juga. Nah, sekarang Pak Dr. Hastangka, silakan menerawang dengan ilmu Pancasilanya, silakan. Baik ya, saya bicara dari mana ini? Videonya mana, Nas? Belum kenal ini. Oh ya. Ingin kenal Bu Wardah. Bentar ya, saya pastikan dulu kondisikan tempatnya. Ya, Pak Dr. Hastangka ini adalah peneliti PSP, kemudian tangan kanannya cucunya dari Pak Dr. Notonegoro sebagai otoritas yang sah menafsirkan Pancasilanya Pak Karno, dan beliau aktif juga di berbagai organisasi ya, Lemhanas, kemudian BPIP dan lain sebagainya. Pokoknya ideologinya adalah Pancasila murni. Silakan Pak Hastangka. Ini kayak promosi Orde Baru aja ini Mas Ma'ruf itu. Baik ya, saya tidak terlalu banyak bicara ya, tapi ada 3 poin yang perlu kita diskusikan sebenarnya. Tapi juga apa yang disampaikan Bu Wardah itu betul sekali. Jadi kalau kita mencermati isu-isu tentang lingkungan manusia ini kan sebenarnya masuk dalam dimensi filsafat manusia yang sering kita dapat pelajaran khususnya di Fakultas Filsafat. Nah, ada 3 poin yang perlu kita lihat bersama. Yang pertama sebenarnya sampai sejauh mana dunia ini, artinya itu sistem dunia yang dibuat oleh manusia itu konsisten mengatasi isu-isu karbon ini. Nah, kita ingat atau belajar
tentang sejarah atau perjalanan karbon itu mulai dari protokol Kyoto, kemudian Paris Agreements, kemudian juga ada Bali Concord ya. Kalau di Indonesia itu banyak sekali diinisiasi oleh SBY. Ketika Presiden SBY itu banyak sekali bicara tentang isu-isu internasional. Nah, di zaman Jokowi ini tidak perlu. Kita tidak pernah mendengar atau melihat secara spesifik ya komitmen dari pemerintah hari ini terhadap isu-isu internasional ini seperti apa itu nggak nampak, kecuali kemarin Afghanistan dan Taliban itu aja. Nah, yang terlihat. Nah, itu yang pertama perlu kita garis bawahi sampai sejauh mana konteks ya konsistensi komitmen global ini terhadap isu-isu karbon. Ya, kita bicara perdagangan karbon misalnya. Setiap negara punya kebijakan masing-masing, termasuk Indonesia. Ketika Indonesia membuat kebijakan karbon itu juga tidak jelas juga muaranya sampai hari ini kalau kita tanyakan implementasinya. Nah, yang kedua yang perlu kembali lagi kita baca ulang terkait dengan bagaimana relasi peradaban manusia ini kalau kita kaitkan antara lingkungan, manusia, dan kebudayaan. Ya, ini menyambung dari apa yang disampaikan oleh Mas Anto tadi. Apakah manusia hari ini itu punya kebudayaan terhadap lingkungan atau tidak sebenarnya? Kalau kita membaca ini tuh, atau memang kita tidak berbudaya dalam konteks lingkungan. Nah, nanti menyambung isu politik identitas tadi. Jadi kita ngurusi teologi maut, ya. Urusan-urusan ketuhanan lebih banyak daripada urusan kemanusiaan, misalnya. Nah, itu poin yang kedua. Nah, yang ketiga, nah ini kita bicara tentang basis ideologi kita. Jadi manusia itu punya ideologi apa? Karakter ideologisnya itu human ideology, human and ideology itu di mana posisi ideologinya? Nah ini kita perlu baca ulang tentang manusia dan ideologi ini sebenarnya arahnya. Kalau kita katakan sebagai manusia Pancasila ya arahnya pramuka kan, manusia Pancasila nilai-nilainya ada itu di dalam pramuka dan pramuka itu sangat humanity ya kemanusiaan dan sangat welcome terhadap lingkungan. Ya, Mapala dan manusia itu kan pramuka dan Mapala kan sangat ramah lingkungan. Nah ini kembali lagi kita baca ideologi dan manusia itu kemana arahnya. Jadi peta jalan kita itu kemana baru kita bisa menjawab isu-isu tentang karbon, tentang lingkungan dan sebagainya. Tapi tiga hal ini kalau belum ketemu titik pijaknya atau titik terangnya ya tentu akan sulit, akan ruwet ya. Dunia ini ruwet ya, penuh dengan manusia yang penuh dengan keruwetan. Ya, yang harus kita urai bersama. Nah, tentu basisnya memang ada riset, kemudian ada kajian, dan juga ada diskusi bersama dengan para pakar. Nah, itu tiga hal itu yang perlu kita bahas lebih lanjut. Menurut saya itu tanggapan saya, Mas Mahruf, ya tentang konteks diskusi kita pada malam hari ini, dan ini menarik sekali. Tapi bagaimana kita mengurai tiga aspek tadi yang harus kita bongkar bersama-sama. Nah, itu kumpulkan para dokter-dokter di dunia harusnya. Ya, ini sudah dimulai nih Pak Hastangka. Oh ya, oke. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Makasih Pak Dr. Hastangka. Pak Dr. Hastangka ini adalah Pak Dokter yang paling muda di antara kita. Dan selanjutnya Pak Dr. Amar Fauzi, silakan untuk memberikan komentarnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, ini menarik sekali dari Ibu Wardah ya, berbasis penelitian. Saya kira menjadi tidak adil dan tidak berimbang kalau sekedar maaf sekali hanya komentar sambil lalu, tapi betul-betul di sini saya belajar dari rekan semua, para dokter, kandidat dokter yang mudah-mudahan sangat berkontribusi. Tadi saya sepenuhnya belajar ya. Saya hanya mengamati satu yang ditekankan oleh Bu Wardah dari awal dan sepertinya juga menjadi penekanan rekan-rekan semua di sini, yaitu yang disampaikan oleh Mas Hastangka tadi ya terkait kita sebagai manusia. Di awal sudah didefinisikan segala persoalan kembali kepada kita yang berperan. Dan karena itu pula saya akan menyoroti yang post-COVID ini, seperti yang disoroti oleh Mas Rahman tadi ya di awal. Akhirnya akan kemana, karena ini salah satu yang paling dekat dengan kehidupan kita, selain juga problem-problem lain ya yang tadi diangkat.
Jadi saya mengamati tadi itu kita sebenarnya juga alhamdulillah ada orientasi untuk mencari solusi. Tapi bagaimana patologinya, ya, pemeriksaan kita, sebab-sebab atau alasan-alasan yang melatar belakangi situasi kita sekarang ini, lantas mencarikan solusinya. Nah, ini saya kira yang menjadi bagian dari fokus kita. Karena peran manusia, ya kita juga kalau bernasib sebagai pesakitan negara-negara kuat, itu juga bagian dari peran kita, bagian dari pilihan kita. Nah, jadi tinggal kita akan memutuskan apakah tetap menjadi pesakitan, menjadi budak, dan terhegemoni oleh kekuatan lain ataukah tidak. Kita akan meratapi beberapa kegagalan, ya, penyesalan untuk tidak belajar dari kegagalan, dari simulasi tadi yang pernah diperagakan di Banten. Apakah itu bagian dari persiapan kita untuk menjelang situasi sekarang ini? Lantas kita menjadi kaget, bahkan di awal-awal terjadi polemik, ada negasi, ada afirmasi, ya, di kalangan lingkungan pejabat tinggi sendiri yang menandakan memang sepertinya simulasi yang tidak dipersiapkan untuk pandemi itu. Jadi saya ingin kembali ke post-COVID ini yang ditanggapi oleh Ibu Wardah memang tidak bisa hanya sekedar perkiraan, ya. Dan kemudian juga ada penegasan ke depan, ya, kemungkinan akan terus berlanjut. Kita tidak tahu, ya, COVID ini akan berhenti sampai di mana. Kemudian juga gejala-gejala lain yang akan sedang kita hadapi dan akan menjadi kian serius. Kita tidak bisa bahkan mungkin memprediksi. Semua juga menyatakan demikian, mulai dari presiden sekarang sudah mewanti-wanti kita untuk hidup dengan pandemi, dengan COVID. Ini karena saya kira di negara lain sekarang udah normal, ya. Bagaimana di Inggris sekarang orang nonton udah nggak pakai ini masker. Tadi saya nonton MotoGP juga orang udah nggak pakai itu lagi. Jadi semua udah normal. Tapi coba diamati kenapa negara-negara itu normal? Karena mereka berpikir tentang sebab, sementara kita berpikir akibat. Kita ini efek oriented. Dalam penanganan COVID, kita selalunya berpikir akibat. Yang tentu saja posisi kita menjadi pasif dan reaktif, unpredictable, ya. Kita terdominasi oleh sebab-sebab yang bukan di tangan kita. Ya, karena itu ya sudah sangat wajar penanganan kita terhadap COVID ini ya menunggu dan menanti-nanti asal ada vaksinnya, asal ada vaksinnya. Kita tidak pernah mendukung atau memperkuat elemen-elemen yang berusaha memandirikan diri sendiri, ya. Bagaimana supaya kita ini berperan bukan semata-mata jadi konsumen, tapi betul-betul kita menjadi pemain, atau dalam bahasa Bu Wardah tadi itu drive, ada di tangan orang kuat, ya. Nah, bagaimana kita betul-betul bisa sejajar, dan saya kira ada kemampuan itu. Baru kalau kita kenal ada satu orang, dia terlibat dalam produksi satu vaksin, lalu diundang oleh Menteri BUMN, dan sampai sekarang entah bagaimana. Tapi apakah memang sebelumnya kita tidak mengidentifikasi tunas-tunas bangsa itu yang bisa mensejajarkan kita sebagai driver, ya. Jadi kita perlu ubah nih mindset kita ini, bagaimana tidak berpikir akibat, tapi berpikir sebab, ya. Nah, berpikir sebab juga ada dua ini tantangannya. Sebab yang biasa kita bicarakan sekarang ini lalu kita serahkan penanganannya sebab-sebab alami. Karena itu di awal kita masih ingat bagaimana sebab alaminya kelelawar dan lain sebagainya. Sekarang sebab alaminya juga masih tetap saja, ya, ditangani oleh para saintifik, ahli virus dan lain sebagainya. Tapi ada lagi, bukan sebab yang melatar belakangi suatu kejadian itu, bukan hanya sebab, tapi alasan. Dan alasan itu sepenuhnya ada pada manusia. Ya, kita nggak bilang sekarang kenapa alasan Anda duduk di sini. Itu kan terkait dengan motivasi. Karena itu pula saya kira perlu dikuatkan lagi
4 sebab yang biasa kita kenal dalam filsafat Aristotelian. Bukan hanya kita berpikir sebab material atau sebab formal, tapi yang lebih penting sebab final. Sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu yang direkayasa oleh seseorang. Kita kalau bicara tentang rekayasa ini, langsung kita dihadapkan dengan yang namanya teori konspirasi. Orang jadi takut, kan? Lalu kita kalau baca sekarang situasi sekarang dalam kerangka perang itu juga dinilai sebagai masuk teori konspirasi. Jadi teori konspirasi ini sudah jadi falasi ya. Kalau orang bicara konspirasi itu langsung rasanya itu negatif. Padahal itu ada dua ya, bisa positif, bisa negatif, bisa kenyataan itu bahkan. Dan yang lagi lama antara dua adidaya yang tadi disebutkan Ibu Wardah, Amerika dan Cina, itu mereka lagi sibuk tentang human error-nya, keterlibatan manusia dalam terjadinya COVID ini. Jadi saya kira kembali kita untuk melihat berbagai fenomena ini, yaitu dengan pesan Soekarno ya, yang mohon izin dari Mas Sestangka ini, yaitu berdikari. Jadi kalau kita berdikari dari awal, saya kira kita udah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kebetulan saya dari Iran, jadi saya mengamati perkembangan bagaimana di Iran mereka maaf ini agak sedikit panjang, mereka itu sudah mengalami berbagai peperangan, sudah mengalami berbagai peperangan kecuali perang nuklir. Bahkan di COVID ini pun mereka diembargo obatnya, diembargo peralatan medisnya, diembargo vaksinnya. Jadi nggak boleh Iran dapat vaksin. Sampai akhirnya bikin vaksin sendiri. Ketika Amerika tahu dia bikin vaksin, lalu oleh Amerika dibolehkan. Kenapa? Karena Iran sudah bikin sendiri, daripada nggak dibeli sama Iran kan mereka buat sendiri. Jadi Iran sudah punya 6 vaksin. Yang 2 sekarang sedang diproduksi. Nah ini kan pelajaran-pelajaran yang saya kira tidak begitu jauh lah kalau kita belajar pada Iran yang sebagai negara, katakan negara berkembang ya, kalau terlalu jauh dengan negara. Tapi dia bisa membangun dengan mentalitas independensi. Dan di kita sudah ada ajarannya, yaitu berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih banyak Ibu Wardah dan dokter semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Anwar. Terakhir ini Kang Ubed. Halo Kang Ubed. Kang Ubed nggak nyaut. Oke, silakan Bu Wardah. Nanti di komen terus kita close, dan ketika di close nanti tolong jangan keluar dari Zoom dulu ya. Nanti ada info-info yang bermanfaat buat anggota grup. Silakan Ibu. Saya menyimak dulu Mas Ma'ruf. Makasih. Aduh, baru nyaut. Aduh, nggak apa-apa, mau komen nggak? Ini sebelum ditutup nanti nyesel loh. Menyimak dulu kok. Oke, udah. Silakan Bu. udah nggak betah nih kayaknya. Silakan. Oke. Saya rasa saya terima kasih karena sharing sifatnya yang 3 terakhir ini. Jadi Pak Anto dengan ceritanya yang menarik ya tentang penelitiannya di Jawa tadi, ada Watugong dan sebagainya, Tandur. Saya justru tertarik sekali. Saya juga sama-sama tertarik sama Indian, Pak. Dari dulu saya penggemar buku cerita Karel May. Tahu kan ya Pak ya, Karel May? Di Gramedia masih banyak. Iya. Lalu pepatah Indian tadi justru selalu dipakai untuk yang saya sebut tadi degrowth. Jadi paradigma baru, paradigma yang melawan pertumbuhan ekonomi itu degrowth, itu selalu mengingatkan kalau ikan sudah habis, kalau pohon semua sudah habis, maka orang baru sadar kalau dia nggak bisa makan uang. Karena selama ini semua dikonversi pertumbuhan ekonomi itu kan hanya menjadikan sumber daya alam itu dikonvert menjadi uang, ya kan? Padahal kata orang-orang Indian kalau itu udah habis kita baru sadar kita nggak bisa makan uang. Oke, lalu Pak Astangka, saya terima kasih komennya dan tantangannya tadi 3 tadi, budaya, manusia, dan satu lagi tadi apa ya Pak ya? Filsafat manusia. Lalu Pak, ini belum kelihatan komitmennya terhadap isu lingkungan hidup, saya setuju. Apalagi kena pandemi, semakin akhirnya mengejar pertumbuhan ekonomi lebih kencang lagi untuk menutupi kekurangan. Baik, lalu
Pak Amar, terima kasih banyak atas pesan utamanya berdikari. Saya rasa itu sangat betul. Seandainya kita dari dulu sudah punya semangat berdikari, tentunya kita nggak sampai berdarah-darah seperti sekarang. Apalagi menghadapi tantangan Twin Challenge yang saya tunjukkan tadi. Habisnya sumber daya alam dan masalah climate change, perubahan iklim. Nanti mungkin saya bisa share beberapa link yang iseng-iseng Bapak-Bapak bisa lihat juga apa yang dilakukan kelompok-kelompok lingkungan hidup yang tanda kutip radikal di luar negeri menghadapi challenge yang luar biasa sulit seperti ini.